langsung saja kita mulai ya. Semua anggota kelompok telah hadir. Baik, saya akan buka. Selamat malam semuanya. Kenapa kami mulai dengan malam hari? Karena tadi siang ada kendala. Semoga malam ini juga tidak ada kendala ya. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan kerja kelompok kami lah, bisa dibilang gitu ya. Yang berjudul Sistem Politik pada Era Reformasi, yang dimana saya sendiri menjadi moderator yang bernama Januar Dostorus, dengan anggotanya juga ada Dini Islami, lalu ada Haitun Rida, lalu ada Siti Kairia. Baik, kita akan mulai mempresentasikan makalah kami yang dimulai oleh Siti Kairia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, yang pertama yaitu pembahasan tentang apa itu reformasi. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan berarah yang lebih baik secara konstitusional. Kemudian, bentuk-bentuk reformasi yang pertama yaitu prosedural adalah tuntutan untuk perubahan pada tataran normatif dan aturan perundang-undangan dari yang berbentuk otoriter menuju aturan demokratis. Yang kedua, reformasi struktural adalah tuntutan perubahan institusional negara dari birokratik menuju birokrasi. Birokratik adalah lembaga negara yang hierarkis, sentralistik, dan otoriter. Birokrasi adalah lembaga negara yang responsif, penegak keadilan, transparansi, dan demokratis, yang menegakkan istilah-istilah support sistem reformasi yang diuraikan di awal tulisan ini. Yang ketiga yaitu reformasi kultural, adalah tuntutan untuk melakukan perubahan pola pikir, cara pandang, dan budaya seluruh elemen bangsa untuk menerima segala perubahan menuju bangsa yang lebih baik. Dan reformasi pertama bukan Indonesia jadi pada tahun bagi yang keluar kontrak Orde Baru selalu dengan alasan rangka pelaksanaan dalam mempertahankan kekuasaan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya. Artinya, demokrasi yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru bukan demokrasi semestinya, melainkan demokrasi rekayasa. Dengan demikian, yang terjadi bukan demokrasi yang arti dari dan oleh dan untuk rakyat, melainkan demokrasi berarti dari, oleh, dan untuk penguasa. Yang kedua, ada karena krisis hukum. Pemerintahan Orde Baru melakukan intervensi. Artinya, kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Bahkan, hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa. Kenyataan ini bertentangan dengan ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, yakni menyatakan bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintahan eksekutif. Yang ketiga yaitu karena krisis ekonomi. Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kemudian, krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai kondisi seperti hutang luar negeri Indonesia. Kemudian ada krisis sosial. Krisis politik, hukum, dan ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis sosial. Pelaksanaan politik yang responsif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama. Pelaksanaan hukum yang berkeadilan sering menimbulkan kekuasaan yang mengarah pada terjadinya demonstrasi-demonstrasi maupun kerusuhan. Pengangguran, persediaan sembako yang terbatas, tingginya harga-harga sembako, rendahnya daya beli masyarakat merupakan faktor yang rentan terhadap krisis sosial. Yang terakhir yaitu adanya krisis kepercayaan.
Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Hayatun Rida. Baik, selanjutnya yaitu mengenai sebab-sebab selanjutnya yaitu pada tahun 1998. Perbaikannya diantaranya pertama, itu tegaknya suatu demokrasi yang ada di dalam masyarakat, yang dimana pada selama orde kepemimpinan Insinyur Soeharto itu kehidupan bermasyarakat itu tidak konsisten dan tidak konsisten dalam melaksanakan cita-citanya, sehingga muncullah kehadiran dari mahasiswa sehingga menjadi lebih demokrasi. Yang kedua yaitu hanya berlaku pada rakyat kecil, tetapi kebal hukum terhadap penguasa, di mana itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Selanjutnya yaitu pemilu. Pelaksanaan pemilu yang berjurdil itu lebih dilakukan pada saat setelah reformasi, yang dimana pada orde baru itu tidak terlaksana sesuai dengan yang keempat itu tidak ada adanya tindak lanjut pemerintah terhadap KKN, yaitu korupsi dan nepotisme. Yang kelima yaitu mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia sehingga jumlah kemiskinan semakin berkurang. Seperti yang kita ketahui, di mana pada masa orde baru ini kita mengalami suatu krisis, yaitu krisis moneter. Selanjutnya yaitu permasalahan yang terjadi pasca reformasi tahun 1998, di mana pada saat ini yaitu pada masa orde baru ini memang kita dikenal dengan arah Indonesia yang lebih baik. Akan tetapi pada dasarnya di atas fondasi tersebut ada sesuatu yang salah, yaitu hutang luar negeri, di mana selama pemerintahan orde baru rakyat terperdaya dengan gambaran fisik dan kemajuan dalam pembangunan, dan diperparah lagi dengan hutang tanpa ada pengendalian. 97 hal ini bermula dari adanya krisis moneter yang berkembang menjadi krisis ekonomi dan mempengaruhi sendi kehidupan, sehingga tatanan ekonomi rusak, pengangguran meningkat, dan kemiskinan merajalela. Baik, kita sambung lagi presentasi kelompok kami. Tadi sudah dijelaskan oleh Hayatun, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dini Islami. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang reformasi menuju demokrasi. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, B.J. Habibie mengambil langkah yang menunjukkan perhatian dan komitmen terhadap reformasi untuk mengatasi dan memperbaiki kondisi dan perubahan yang penting, meskipun dia sendiri mengetahui dengan jelas konsekuensi dari kebijakan dan perubahan tersebut. Dukungan Habibie terhadap kebebasan pers, liberalisasi partai-partai politik, melanjutkan dan meningkatkan kerjasama dengan organisasi multilateral serta kebijakan desentralisasi dengan mengalihkan kekuasaan ke daerah-daerah, menunjukkan komitmen Habibie dalam proses reformasi demi pembangunan Indonesia. Pada Mei 1998, saat melanjutkan pemerintahan setelah Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie berada di posisi yang lemah. Habibie tidak hanya mendapat perlawanan dari oposisi di luar parlemen, tetapi ia juga harus menghadapi manuver-manuver dari kubu nasionalis maupun tentara dalam tubuh Golkar yang ingin menyingkirkan melalui sidang istimewa MPR. Mandat reformasi dan demokrasi disuarakan oleh oposisi di luar parlemen dan mahasiswa. Mengenai masalah Timur Timur, jelas bahwa Presiden Habibie adalah penggerak utama dan memberikan orang Timur Timur pilihan integrasi
atau kemerdekaan, karena Habibie tidak ingin persoalan Timur Timur tetap menjadi beban bagi Indonesia di masa akan datang. Kemudian pada masa Abdurrahman Wahid, pada masa Gus Dur sempat melakukan beberapa langkah besar, baik di pemerintahan maupun dalam kehidupan berbangsa. Secara berani ia melakukan reformasi pemerintahan dengan membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial yang saat itu dinilai sangat korupsi. Ia juga menaikkan gaji pegawai negeri, khususnya gaji buruh sebesar 100%. Dalam kunjungan ke Irian Jaya pada tanggal 30 Desember, Gus Dur bahkan menyetujui penyebutan nama Papua sebagai pengganti nama Provinsi Irian Jaya. Tak hanya itu, ia pun memperbolehkan pengibaran bendera bintang kejora, namun bendera tersebut harus lebih rendah dari bendera merah putih. Kemudian, pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri, pada masa Megawati, bidang ekonomi mewarisi perekonomian Indonesia yang jauh lebih buruk daripada pemerintahan Gus Dur. Perekonomian Indonesia yang jauh lebih buruk. Inflasi yang dihadapi kabinet gotong royong pimpinan Megawati juga sangat berat. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Megawati disebabkan antara lain masih kurang berkembangnya investor swasta, baik dalam maupun swasta. Di bidang ekonomi, Megawati sudah berusaha membuat perangkap ketergantungan publik terhadap pemerintahannya lewat kebijakan yang belum tuntas dilaksanakan hingga akhir masa jabatan kepresidenannya. Kemudian pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kekuasaan eksekutif setelah mengalami perubahan sebanyak 4 kali, maka terjadi pula perubahan kekuasaan eksekutif yang sangat drastis. Ini merupakan implikasi dari trauma masa Orde Baru yang mana lembaga eksekutif sangat dominan, sehingga masyarakat sipil dan organisasi masyarakat menginginkan penyempurnaan batasan kekuasaan lembaga eksekutif. Kekuasaan presiden dan partai politik pada era pemerintahan SBY yang memiliki kekuatan signifikan di DPR sangat dipengaruhi sejauh mana intervensi partai politik terhadap Presiden Yudhoyono, dan sebaliknya sejauh mana Presiden mengakomodasi kepentingan partai politik dalam komposisi dan proses penyusunan kabinet. Intervensi partai politik terhadap Presiden terlihat bila Presiden Yudhoyono berencana mencopot seorang menteri dari partai politik. Kemudian Presiden SBY seringkali mendapat tekanan dari DPR dalam pemerintah melaksanakan kebijakannya. Akan tetapi, ini semua tidak terlepas dari kompleksnya kepentingan yang terangkum dalam lembaga DPR. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi penjelasan dari Dini Islami. Selanjutnya penjelasan terakhir dari saya sendiri mengenai bisa dibilang sebagai rangkuman dari penjelasan dari anggota-anggota kelompok 6. Yang pertama yaitu kita sudah dengar tadi ya penjelasan oleh Siti Kere bahwa reformasi adalah suatu perubahan pada suatu era. Maka di sini juga kita lihat perubahan dari era Soeharto, yang dimana pada era tersebut banyak kali salah satunya yaitu terjadinya krisis moneter sehingga mahasiswa dan rakyat turun ke jalan untuk mencopot kepemimpinan dari Soeharto. Lalu pada era reformasi terjadi 4 kali amandemen undang-undang, pertama tahun 1909 yang untuk amandemen pertama ini mengisi perubahan undang-undang itu mengenai kekuasaan presiden, yang mana kekuasaan presiden itu maksimal
10 tahun atau 2 kali periode, yang dimana periode adalah 5 tahun. Lalu di amandemen kedua pada tahun 2000 itu mengenai peraturan otonomi daerah, maksudnya setiap daerah itu memiliki hak untuk mengatur daerahnya masing-masing. Lalu pada tahun 2001, yaitu amandemen ketiga, itu mengenai membukanya pemilihan presiden secara demokratis. Maksudnya itu dasar dari pemilihan presiden secara pemilihan umum itu berawal dari tahun 2001, yaitu dimulainya amandemen undang-undang, yang mana nanti akan dilaksanakannya pada tahun 2004, yaitu di masa era Susilo Bambang Yudhoyono. Dipilih langsung oleh rakyat dan bukan lagi dipilih oleh atau diangkat MPR. Lalu pada amandemen 2002, MPR itu dikotakan oleh DPR dan DPD. Lalu pada saat amandemen ini dan pada tahun 2004 juga kita telah menyaksikan bahwa sekarang kita melihat bahwa MPR telah tidak jelasnya apa tugasnya mereka gitu. Maksudnya pengangkatan dan pemilihan telah sesudah oleh masyarakat, sekarang dipertanyakan adalah bagaimana tugasnya MPR sekarang. Itulah dari sistem politik kelompok 6, membahas tentang sistem partisipasi. Itulah penjelasan yang dapat kami sampaikan, yang dimulai dari Siti Khairah, Hayatun, Ismi, dan saya sendiri. Mohon maaf atas adanya beberapa kendala, yakni kekurangannya jelasnya suara maupun susahnya jaringan. Itu karena di sini dan di kampung kawan-kawan saya jaringan, kita tidak bisa memaksakan, tapi kita berusaha semaksimal. Maaf, saya ulangi. Baiklah, itulah dari penjelasan yang dapat kelompok 6 tampilkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan disampaikan. Terima kasih dan selamat malam.